Hey guys, welcome back. So, balik lagi sama The Purple Study with me. Kali ini kita mau belajar lagi ya. Tapi sekarang kita bakalan belajar tentang ekosistem. Jadi kali ini kita belajar tentang IPA ya, tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi pertama, kita bakalan bahas ekosistem. Jadi ekosistem itu suatu sistem ekologi yang terbentuk dari sistem timbal balik yang nggak bisa terpisahkan antara makhluk hidup sama lingkungan. Jadi sistem ekologi yang dibentuk sama sistem timbal balik yang nggak bisa dipisah antara makhluk hidup sama si lingkungan nih. Nah, lanjut. Sekarang kita udah bahas pengertian ekosistem. Sekarang kita bahas komponen penyusun ekosistemnya. Jadi ekosistem tuh ada apaan aja sih dalam ekosistem? Nah, jadi pertama ada namanya komponen biotik. Nah, kalau komponen biotik tuh komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, bisa juga disebut komponen hidup. Jadi kalau komponen biotik tuh contohnya manusia, hewan, tumbuhan, itu 3 aja. Karena komponen biotik itu kan makhluk hidup cuma ada 3, berarti itu. Nah, makhluk hidupnya ini tuh dibagi 2. Nah, ada heterotrof sama dekomposer. Kalau heterotrof itu komponen ekosistem yang nggak bisa bikin makanan sendiri. Contohnya hewan. Hewan itu kan ada beberapa yang mereka emang nggak bisa bikin makanan sendiri. Kayak misalkan harimau, singa, kelinci. Mereka kan makan sesuatu. Kayak misalkan kelinci makan tumbuhan kan. Tumbuhan itu kan dari alam. Nah, kalau hewan itu kan memakan hewan lainnya. Kayak misalkan singa memakan rusa, dia makan hewan lainnya, ntar rusanya makan yang lainnya lagi karena dia nggak bisa bikin makanan sendiri. Nah, kalau decomposer itu tuh dia pengurai bahan-bahan organis dari organisme yang mati. Misalkan elang. Kalau elang udah mati, nanti dia diurai sama decomposer. Biasanya ini tuh jamur sama bakteri paling sering. Nah, tadi komponen biotik, sekarang abiotik. Nah, kalau biotik tadi hidup, kalau abiotik itu komponen berupa makhluk mati. Ya, komponen yang tidak hidup. Nah, ada faktor yang mempengaruhi komponen ini. Ada tanah, batu, suhu, iklim, air, cahaya matahari, sama garam. Nah, komponen biotik yang pokok banget tuh apa sih? Nah, itu tuh air, cahaya matahari, tanah, dan lain-lain dah. Intinya yang paling pokok. Lanjut, sekarang jenis ekosistem. Nah, ekosistem tuh selain ada komponennya, ada jenis-jenisnya juga. Nah, pertama dia ada ekosistem darat. Berarti yang ekosistem yang terbentuk alami ya. Kalau darat tuh berarti udah alami aja, udah ada dari sebelum manusia ada di sini gitu loh. Nah, adanya tapi di daratan. Ya, pokoknya yang ada di darat dan terbentuk secara alami. Contohnya tuh ada gurun, ada padang rumput, ada hutan, dan dia juga nggak ada campur tangan manusia. Manusia ini nggak bikin apa-apa. Gurun kan udah ada alami, diciptakan gitu. Nah, lanjut ekosistem perairan. Nah, berarti kalau ini ekosistem yang terbentuk secara alami di suatu perairan. Nah, perairan ini dibagi 2, ada air tawar sama air laut. Ya, kalau air tawar garamnya rendah, kalau air laut garamnya tinggi. Makanya air laut tuh asem. Makanya air laut tuh asin, karena garamnya banyak, kadar garamnya tuh tinggi di laut. Nah, tadi darat, perairan, sekarang buatan. Jadi tuh dibuat sama manusia, contohnya hutan tanaman, waduk, sawah irigasi. Kan kalau sawah aja nih ya, sawah itu kan nggak ada secara alami. Manusia yang harus nanam tanaman, manusia yang nyiram tanamannya, atau secara dari hujan gitu. Intinya yang dibuat sama manusia, dan manusia tuh campur tangan untuk membuat ini gitu loh. Nah,
Nah, sekarang interaksi yang ada di dalam ekosistemnya. Jadi kan tadi ada komponen, ada jenisnya, sekarang ada interaksi yang terjadi di sebuah ekosistem. Nah, pertama tuh ada interaksi yang netral. Jadi tuh mereka tuh berinteraksi, tapi nggak saling ganggu gitu. Misalkan kalau kita di rumah nih, misalkan kita pelihara burung sama kita pelihara kucing. Nah, mereka kan kadang suka main bareng, ya kan? Ya itu namanya netral. Mereka kan berinteraksi, mereka bermain bersama, terus kita sama-sama menjaga mereka, tapi mereka nggak saling ganggu. Maksudnya kita juga menjaganya dengan rata, mereka nggak berkompetisi, mereka nggak ngapa-ngapain, pokoknya nggak saling mengganggu lah. Intinya kalau nggak ada dia juga nggak apa-apa gitu. Nah, yang kedua, predasi, interaksi pemangsa dan mangsa. Jadi itu kayak makan-memakan, misalkan rusa dimakan sama singa. Nah, jadi pemangsanya ini singa, mangsanya itu rusa. Ya, kalau predasi itu intinya makan-memakan lah. Nah, lanjut antibiosis. Nah, apa nih? Interaksi di mana satu makhluk hidup, dia tuh menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Misalkan pohon walnut, dia tuh menghasilkan zat yang jadi kesebar, dan jadi tuh tumbuhan yang ada di sekeliling dia itu nggak bisa hidup, jadi bakalan mati karena zat yang dikeluarkan sama si pohon walnut ini. Ini biasanya jarang keluar kalau ada soal-soal. Nah, lanjut kompetisi. Kompetisi itu dua makhluk atau lebih, dia memperebutkan satu hal yang sama. Jadi misalkan ada ikan hiu, terus ada manusia nih nyelam ke dalam laut, ada dua hiunya di situ. Nah, sama-sama pengen makan si manusia ini karena pada lapar. Nah, dia tuh bakalan berantem kan untuk mendapatkan makanan si manusia itu. Nah, itu namanya kompetisi. Nah, yang terakhir ada simbiosis. Pasti udah nggak asing kan? Ada 3, ada mutualisme, ada parasitisme, ada komensalisme. Nah, kita bahas. Jadi, menurut aku, intinya tuh kalau mutualisme tuh kedua pihaknya untung, jadi dua-duanya untung. Ya, misalkan lebah sama bunga. Jadi, si lebah ini kan nyerap sarinya bunga, terus ditaruh ke putik dari benang sari. Jadi tuh dia bisa berkembang biak si bunganya ini, paham kan? Nah, kalau parasitisme, parah. Satu untung, satunya rugi. Misalkan benalu nempel sama pohon. Benalu ini kan bisa nyerap sesuatu dah dari pohonnya. Jadinya pohonnya nggak bisa tumbuh dengan lancar. Jadinya pohonnya rugi. Nah, kalau komensalisme, satu untung, satu tidak pengaruh. Maksudnya apa? Maksudnya satunya tuh ya kalau nggak ada mereka nggak apa-apa, kalau ada mereka juga nggak apa-apa. Jadi nggak dipengaruhin sama keberadaan si makhluk satunya. Contohnya ikan hiu sama ikan remora, ini paling sering muncul. Jadi kan ikan remora nih biasanya ada di sekitar si hiu. Kan kalau hiu makan tuh ada sisa-sisanya yang berjatuhan, itu biasa dimakanin sama ikan remora. Karena kan ikan remora tuh kecil, jadi kebutuhan makannya juga sedikit. Nah, makanya cukup untuk mereka gitu loh. Nah, sekarang udah bahas ekosistem. Jadi tuh ekosistem tuh tingkatan setelah individu, populasi, dan komunitas. Jadi setelah komunitas itu ada ekosistem. Nah, sekarang kita bakalan bahas nih, apa sih individu, apa sih populasi, apa itu komunitas. Nah, pertama ada individu. Individu itu organisme tunggal. Jadi cuman satu aja gitu. Kayak misalkan kelinci, seekor kelinci, seekor rusa, seekor singa, seekor buaya, cuman satu aja. Nah, kalau populasi itu kumpulan individu yang sejenis. Jadi tuh misalkan kumpulan beberapa kelincinya tapi yang sejenis dia. Bukan misalkan kelinci putih sama kelinci putih lainnya. Atau misalkan ikan mas. Ikan mas banyak, ada beberapa ikan mas di dalam satu akuarium, itu namanya populasi.
Nah, dia kumpulan individu yang sejenis tapi. Nah, kalau komunitas, jadi itu maksudnya apa sih, kumpulan berbagai populasi. Maksudnya tuh misalkan ada ikan mas beberapa. Terus di situ ada juga ikan lain lah, ikan jenis lain. Ya, misalkan ada misalkan lagi deh, ada kelinci putih, ada beberapa. Terus ada kelinci hitam beberapa, ada kelinci yang coklat beberapa. Jadi itu kan berbagai populasi. Jadi mereka tuh tetap sama-sama kelinci. Cuman tuh ada dalam satu lingkungan gitu loh. Ada beberapa kumpulan jenis kelinci. Gitu deh. Nah, segitu aja materinya ya untuk video kali ini. Makasih udah dengerin aku ya dari awal sampai akhir. Semoga aku nggak kecepatan ya jelasinnya atau kelamaan. Kalian komen aja kalau ada yang salah. Dan kita ketemu lagi next time ya. Tapi materi ini belum selesai. Aku belum bahas rantai makanan, jaring-jaring makanan. Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, bye. Kita ketemu di video aku yang selanjutnya ya.